Ibadah sore hari ini kita dilayani oleh Pendeta I. Nyoman Agus dari GKPU Halim, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Joko, Penatua Ratih, Penatua Riza, Penatua Hendrik, dan Penatua Teddy. Pemandu pujian Penatua Rido dan Ibu Siska, pengiring pujian Bapak Pandu dan Saudara Devrina, pengisi pujian Siska and Friends. Multimedia dan sound system Bapak Hari, Saudara Michelle, Saudara Feli. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Marilah sebelum memulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Hidup adalah perjuangan, dan bagi sebagian orang hidup adalah pertandingan. Kita berlomba mengalahkan diri sendiri, sampai-sampai kita lupa bahwa hidup ini kita tidak pernah sendiri. Ada Allah yang selalu hadir buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesan 2, Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Sejak hadir dan lahir di dunia ini, kita bersama orang lain. Ada keluarga, ada kerabat, dan saudara. Semua merupakan orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk kita mengenal cinta dan kasih-Nya. Tetapi apakah selama ini kita memelihara ikatan kasih dengan orang-orang di sekitar kita? Demikianlah pesan firman dari surat Kolose 3 ayat 14 sampai dengan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Marilah kita datang merendahkan diri dan berdoa dalam doa pengakuan dosa. Mari berdoa. Dengan penuh rasa sesal dan malu, ya Allah, kami datang dan mengakui kepada Engkau, banyaklah
pelanggaran yang telah kami lakukan, melawan titah dan perintah-Mu. Kami patut ada dalam hukuman Tuhan. Namun oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu jauh lebih besar daripada amarah-Mu, maka kami mau datang mohon pengampunan. Dan kami percaya dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Engkau bersedia memberikan pengampunan terhadap setiap kami. Kami datang dan mengakui semua dosa dan tabiat buruk kami kepada Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kadangkala terasa sulit untuk kita mengasihi dan menerima orang lain. Ada rasa sakit dan terluka yang masih membelenggu kita. Karena itulah dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 sampai 21 dicatat demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita sambut berita anugerah ini dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian Bersukacitalah Selalu. Karunia serta pengampunannya
silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang dan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Kegiatan kehidupan sementara kami di bumi tetap disertai melalui kehadiran Bapa, yaitu firman yang hidup dan menghidupkan kami. Di hari ini Bapa, kami minta kepada Engkau, layakkan semua kami membaca, merenungkan, dan oleh karena kemurahan-Mu, maka hadir terus bagi kami untuk melakukannya dengan mengasihi. Sekalipun dalam kehidupan ini ada kompetisi yang harus kami lewati ketika kami mewujudkan kasih persaudaraan, hidup dalam damai satu kepada yang lain. Biarlah pekerjaan kuasa Roh Kudus selalu ada bagi kami, sehingga dengan demikian kami mampu menerjemahkan firman melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Berbicaralah, anak-anak-Mu sedia menerimanya. Terpuji-pujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Ibu Bapak dan semua saudara-saudari, kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Filipi pada pasalnya yang kedua. Pada ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-11. Filipi pada pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-11. Bila ibu bapa, saudari-saudara telah mendapatkan nats firman Tuhan ini, izinkan kami membacakan seluruh nats ini menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Baik ibu bapak, saudari-saudara yang telah hadir dalam ibadah di jam yang kedua ini, Shalom. Seekor ayam bercakap-cakap dengan seekor sapi. Sebenarnya ayam tidak memahami bahasa sapi, tapi karena saya yang membuat mereka dua bisa bercakap-cakap. Ya, ayam bilang sama sapi, "Pi, lihatlah manusia itu." Ya, setiap kali mau sarapan makan nasi goreng, mereka ceplok telur dan namanya telur mata sapi.
Ya, padahal bukan matamu kan yang digoreng sapi, ya kan? Lihatlah juga manusia. Ketika mereka bersekolah, lalu tulisan-tulisan mereka jelek, lalu sayalah yang akan dituding karena tulisannya seperti cakar ayam. Gak ada yang positif dari saya. Sudahlah ayam, kata sapi, kamu lihat itu seluruh umat manusia di dunia, mereka semua hampir pernah minum susu saya. Tapi lihat, satu pun dari antara mereka tidak ada yang memanggil saya mama. Ya. Pernah minum susu sapi toh? Kalau pulang di kampung ketemu sapi, halo ma, gitu kan enggak kan? Ya. Apa yang mau saya angkat dalam refleksi kecil ini? Ketika saudara menjadi siapa, apa dan bagaimana, kerjakanlah seturut dengan panggilan profesi kita. Ketika ibu bapak dan saya menjadi siapa, bagaimana, di tempat yang mana, dengan kegunaan yang bagaimana, bergunalah bagi semua orang. Ketika kita berguna bagi semua orang, yang saya percaya, yang disenangkan itu bukan hanya orang yang kita buat dia senang, tapi saya percaya lingkungan bahkan Tuhan juga senang terhadap Bapak Ibu dan saya. Ketika saudara mulai menggerutu, ya, mengeluh, banyak banget pertarungan kehidupan, disitulah mulai melemah semangat kehidupan, gaya ataupun cara kita untuk hidup jauh lebih baik. Karena mengeluh banyak sekali mengambil energi, sukacita dari Tuhan. Ketika ibu bapak dan saya mau hidup damai, saya percaya bahwa jauhkan diri Bapak Ibu dari perasaan, pikiran bahwa saya paling susah di dunia ini. Saya orang yang paling malang di dunia ini. Kenapa bencana ini menimpa saya? Why me? Why me? Lalu Tuhan menjawab, why not? Ya. Dan Bapak Ibu dan saya melihat, ketika setiap Bapak Ibu dan saya ada di bidang pekerjaan, saya menjadi pribadi yang mungkin merasa diri paling hebat, paling tinggi. Nikmati firman Tuhan hari ini. Yesus yang sekalipun setara dengan Allah, dia tidak pernah mempertahankan kesetaraannya itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena di dalam perkataan ini Yesus mau mengatakan kepada saudara-saudara bahwa hidup bijak, hidup baik, hidup dengan toleransi profesi yang Tuhan berikan, di situ akan berjumpa dengan damai sejahtera. Ketika saudara-saudara melihat kayaknya bagusan jadi dia deh. Itu mobilnya aja 3 ya. ART-nya 4. Ya, saya nggak punya mobil 3, ART cuma 1 kan, bayarannya juga cuma sedikit kan. Dia yang punya mobil 3, ART-nya lebih dari 4, pasti bayarnya juga pasti lebih banyak. Kenapa Bapak Ibu dan saya berpikir tentang orang lain? Hari ini Yesus mengatakan, berpikirlah seperti Yesus. Ya. Sekalipun dia setara dengan Allah dan dia diberikan kehidupan sebagai manusia, tapi dia melakukan hal-hal yang betul-betul hebat. Dia menjadi pemersatu antara Allah dan manusia. Dengan cara apa? Mengosongkan diri. Melupakan, dalam tanda kutip, melepaskan identitasnya. Ibu bapak dan saya nggak bisa bicara dengan orang lain kalau identitas bapak ibu dan saya nggak kita samakan dengan orang itu. Jadi kalau bapak ibu dan saya ada di dalam tingkat kesombongan yang tinggi, saya nggak bisa menyampaikan, saya sombong, nggak bisa menyampaikan hal-hal kepada orang yang baru saya kenal. Karena kadang-kadang kan orang sombong itu kan terlihat dari pembicaraannya, ya. Suami bilang sama istri, nyesel saya nikah sama kamu, tahu gitu saya nikah sama yang lain. Istri bilang, saya juga nyesel nikah sama kamu pak, ya. Tahu gitu saya nikah sama yang pacar saya waktu di preschool itu, apa namanya ya, masih kecil-kecil TK itulah, ya. Saudara-saudara tahu banyak pembunuhan kemarin yang dimutilasi itu. Kalau saudara-saudara nikah sama dia mungkin sudah dimutilasi, ya. Jadi nggak usah membanding-bandingkan bahwa ini adalah sesuatu yang saya kayaknya manusia yang paling menderita dalam dunia ini. Yesus menderita, memikul salib, taat sampai mati di atas kayu salib. Dia berkompetisi loh sama dirinya. Di mana? Di Getsemani.
Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu dari aku, tapi jangan kehendakku. Sebagai manusia dia biasa takut juga mengalami kematian. Buktinya apa? Peluh-peluh keringatnya berubah menjadi darah. Mungkin orang-orang biologi atau orang-orang kedokteran bisa memetakan jangan sampai ada urat saraf Yesus yang putus. Saking takutnya mengalami kematian. Tapi kompetisi ini nggak dibuat oleh Yesus. Dia kalah. Kenapa? Kalau dia kalah, karya penyelamatannya menjadi buyar. Hari ini kita diingatkan lagi oleh Tuhan. Jangan kita ini merasa bahwa hidup, kerja saya, pelayanan saya, ini yang paling sulit yang saya alami. Menurut saya baik-baik aja kok pelayanan sampai hari ini. Saya mau kesaksian kecil. Saya saat ini sudah 57 tahun. Ya. Saya nggak bergantung dengan obat-obatan. Nggak ada. Ya. Saya hidup normal, biasa saja. Ya. RW bisa makan, RT juga bisa. Ya. Semua makanan jenis daging-dagingan gak ada pantangan, ya. Saya sampai hari ini masih kuat berlari, ya. Karena apa? Saya ingin mengatakan ini dengan benar. Andalkan Tuhan. Gak ada prosesi hidup yang membuat kita tuh harusnya mengalami ketertekanan, susah tidur, ya. Artinya kita harus betul-betul bersandar. Kasih di tengah kompetisi ini betul-betul harus sumbernya dari Allah. Kalau sumbernya dari diri sendiri, banyak orang lemah, banyak orang kehilangan tenaga. Nggak jarang ada orang mundur dari pelayanan hanya karena bersinggungan dengan temannya. Ya, si ibu itu kemarin kemana ya? Kok nggak ikut paduan suara ya? Pantesan paduan suara kita hari ini bagus ya. Ya. Tersinggung kan kalau orang dibilang gitu toh, ya kan? Ya. Pantesan hari ini aplausnya jemaat lebih besar karena ibu itu nggak ikut. Ya. Mulai belajar, jaga perasaan orang, ya. Kadang-kadang orang tuh nggak cerdas secara emosional. Kepala kantor mengundang kita, hadir ya Pak. Acara ibadah apa Pak? Syukuran anak saya lulus sekolah. Puji Tuhan ranking 5. Baru ranking 5, anak saya ranking 1 aja saya nggak buat kebaktian. Ya, ini ranking 5 buat kebaktian. Jaga perasaan. Kadang pergaulan di antara Bapak Ibu dan saya ini hanya sebatas mulut ke mulut dan pikiran ke pikiran. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita yang paling harus dihormati. Dan saya ingin memberikan statement. Setiap orang yang merasa paling tinggi di gereja, dia adalah orang yang paling malang. Kenapa? Besok kalau dia mengalami kejatuhan, dia yang paling sakit. Jadi kenapa kecongkakan kata Amsal membawa orang terbang tinggi? Setelah sampai tempat yang paling tinggi akan dijatuhkan oleh kesombongan itu sendiri. Jadi Tuhan merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan orang lain. Gak usah kita adakan percakapan pembicaraan seperti mau membuat pertempuran satu dengan yang lainnya. Sabar-sabar aja. Di dunia ini banyak kok kemelut hidup. Saya kantor di Armada di Gunung Sahari. Ya. Saya berangkat dari rumah itu jam 5 kurang 10. Karena menghindari bottleneck macet yang ada di Cawang itu, Cililitan. Tapi begitu lepas dari Cililitan saya diikuti satu mobil. Sebentar-sebentar dia kasih dim. Sebentar-sebentar bel. Ya, toeng, bunyi yang kenceng banget itu. Saya udah pinggir ke kiri hampir masuk di dalam got-got juga tetap aja dia ikut. Saya berpikir, ini Bapak ini kenapa? Saya salah apa? Kayaknya normal-normal aja. Tadi pagi sebelum berangkat saya sudah nyanyikan lagu 5 album. Ya, apalagi yang kurang kan sudah tenang kan hati kan. Sampai turun di Cempaka Putih tetap ikutin saya. Akhirnya sampai di Senen udah mendekati wilayah kami ya di satuan markas kami itu. Saya bilang Bapak ini cari masalah tuh apa sih, saya nggak mau jadi masalah. Akhirnya ada bisikan Tuhan, udah kamu berhenti aja. Saya berhentilah di flyover Senen itu. Cet, berhenti. Sampingnya itu kan ada kirinya atrium. Akhirnya Bapak itu lewat. Gak usah marah-marah Nyoman, sabar aja. Nanti kalau mobil itu sudah lewat udah aman itu. Akhirnya dia lewat. Begitu lewat, saya lihat di kaca belakangnya ada tulisan besar banget. Akulah gembala yang baik. Coba itu. Kalau terjadi perkelahian antara dua gembala di situ saudara-saudara, ya, apa yang terjadi? Ya, kadang-kadang saya ingin harus menyampaikan, bukan kadang, memang harus disampaikan. Ego masing-masing manusia itu ingin menang-menangan, baik itu di jalan, di rumah, dimanapun tempat, dan akhirnya menghilangkan sukacita. Padahal kita bicara tentang hidup dalam damai. Yang menurut firman Tuhan, damai itu ya, luruskan hati, luruskan perasaan,
seperti yang telah pernah Yesus ajarkan kepada kita. Jadi nggak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengingat kelemahan-kelemahan orang. Aduh, Natal tahun lalu 2024 saya nggak dapat konsumsi loh. Itu ketua panitianya saya ingat itu, ya. Semua orang dapat, saya sendiri nggak dapat, ya. Umpamanya begitu kan ya. Artinya ini masih ada intrik-intrik bahwa saya ini adalah pribadi yang pingin banget dihormati, pingin banget di nomor satukan, pingin banget mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Tapi hari ini Tuhan ingatkan bagi kita, Yesus yang setara dengan Allah saja, supaya dia boleh menyampaikan hidup damai, dia berkompetisi dengan dirinya, mengalahkan dirinya sendiri. Yesus sebenarnya kalau dia tidak mau memikul salib pun gak masalah. Ya, toh dalam bacaan firman ada Simon orang Kirene yang bisa memikulnya. Ya, tapi bukan itu masalahnya. Yesus harus memperlihatkan, merasakan bagaimana beratnya memikul salib. Ya, sehingga ada buku yang ditulis dulu, maaf Bu Pendeta Diana, dulu kita sama-sama pernah baca. Ya, there is no handle on the cross. Tidak ada gagang pada salib. Ya. Tidak ada gagang pada salib. Salib ini saudara-saudara kalau dikasih gagang mau dari atasnya kiri kanan itu nggak enak dilihat. Dan salib yang paling baik dan paling pantas itu harus dipikul. Jadi tulisan buku itu mengatakan kalau orang-orang itu berarak-arak saudara-saudara keluar dari gereja, masing-masing kita pikul salib lalu keluar ke sana, orang pasti bilang kita sakit jiwa. Ya. Tapi Yesus adalah pribadi dengan kerajaan yang terbalik. Mereka yang mau menderita, mereka yang mau menyerahkan segala bentuk perasaan hatinya, sekalipun itu mungkin berkeping-keping lah air mata itu turun derasnya luar biasa tentang hidup. Mereka lah yang akan ditinggikan Tuhan. Ya, mereka yang bertahan, mereka lah yang akan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu dan saya jangan merasa bahwa kenapa saya sakit, kenapa saya harus begini. Ya, saya dulu kuliah itu teknik, saya dulu tuh kuliah hukum, saya dulu tuh kuliah teologi. Tapi ujiannya selalu ekonomi. Betul nggak? Betul. Maka bersyukurlah yang sarjana ekonomi. Ya, paling tidak saudara-saudara sudah mempunyai kisi-kisi silabus untuk bisa melewati masa-masa susah. Ya, kami yang teologi ini kan hanya belajar teologi. Begitu ada ujian, beras habis, doa 4 kali pun belum nambah. Ya, sehingga pekerjaan kita yaitu mempunyai keterhubungan yang baik dengan Tuhan. Satu-satunya cara ibadah, doa. Ya, jadi jangan sampai ada orang kalau ke gereja aja kadang-kadang masih lihat warta jemaat, siapa yang khotbah ini? Wah, kalau pendeta itu jangan lah, udah khotbahnya panjang, doa syafaatnya lebih panjang lagi. Padahal kita seringkali mengimani bahwa rumah Tuhan seperti tema Natal. Yuk pergilah sekarang kita ke Bethlehem. Bethlehem rumah roti. Di sini rumah roti, roti kehidupan Tuhan berikan. Khotbah itu menurut tema saya gak usah panjang-panjang, yang penting lama. Ya, jadi saudara-saudara harus dengar. Kenapa? Nanti saudara-saudara keluar dari pintu ini jam 6 nanti lewat 10.15 sudah akan di sana dihadang, disambut oleh berbagai macam masalah. Ya, sampai rumah ada lagi masalah. Kalau saudara-saudara dan saya nggak bisa berkompetisi dengan hati, di rumah banyak sekali kalimat-kalimat kasar. Kalimatnya benar, intonasinya yang salah. Makanya sabar. Nah itu. Benar toh? Kalimatnya benar. Harus sabar. Intonasinya salah. Intonasi itu perasaan. Jadi saudara-saudara menyampaikan, sabar dong Ma, ya. Tahun ini kita belum bisa beli A, B, dan C. Sabar ya Pak, ya. Anak-anak punya banyak kebutuhan. Jadi Bapak nggak bisa dulu tahun ini beli Ferrari dan yang lain sebagainya. Sabar. Pembicaraan-pembicaraan yang akurat, tingkat ketepatannya itu baik. Jadi nggak ada orang yang tersinggung. Kadang-kadang kan orang kan baper, cewek-cewek, ibu-ibu rumah tangga itu kan baper, ya bawa perabotan, ya perasaan. Begitu sampai di mall, perasaan kayaknya ini kita belum punya Pak, perasaan. Semua ditunjuk, makanya saya sama istri saya kalau ke mall saya gandeng tangannya dua-dua, supaya dia jangan menunjuk-nunjuk di outlet-outlet yang berbahaya. Ya, kalau ujung jarinya menunjuk itu lebih berkuasa dari tongkat Nabi Musa. Ya. Kalau tongkat Nabi Musa arahkan ke laut Teberau terbelah menjadi 2. Ke batu keluar air. Kalau tangan istri saya tunjuk di outlet dompet saya terbelah jadi 2.
terbelah dompet saya jadi dua. Ya. Sehingga hari ini percakapan itu penting. Dan hidup untuk berkompetisi, memenangkan cara Yesus ataupun ajaran Yesus menurut saya itu jauh lebih hebat. Karena sampai hari ini orang-orang yang hidupnya itu dengan Tuhan, saya selalu melihat, gak ada kok keluarga mereka yang maksud saya gagal, gak ada. Sekalipun pernah melewati masa susah, masa pikul salib, masa kata orang iman di padang gurun, normal saja kok, biasa saja. Ya, tapi pada bagian-bagian tertentu, Allah menunjukkan kasih setianya. Maka firman Tuhan mengatakan, semua lidah mengaku Yesus itu Tuhan, dan semua lutut pasti bertelut menyembah kepada Yesus. Itu pasti akan terjadi. Kapan dan di mana? Waktu Tuhan yang terbaik pasti terjadi. Ya, semua bibir, lidah, mulut mengaku Yesus Tuhan, dan semua lutut bertelut. Kenapa? Dia yang telah pernah direndahkan diangkat oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu dan saya nggak usah menjadi terlalu pusing kalau direndahkan orang lain. Ya, dipandang remeh, underestimate sama orang lain, biasa saja. Itu cara Tuhan membuat saudara-saudara dan saya lebih kuat. Ya, karena dulu waktu saya berkuliah bareng Bu Pendeta Diana, itu teman saya selalu bilang, karena kami kan orang yang berangkat dari grassroots akar rumput, nggak punya uang. Ya, teman saya yang mungkin agak sedikit lebih kaya, ya memang kaya, dia bilang sama saya, "Man, emang lu bisa kuliah, siapa yang bayar?" Saya bilang, saya juga nggak tahu, yang penting tes dulu, kalau masalahnya lulus baru kuliah kan, masalah bayaran nantilah. Di kampus kami di STT Jakarta itu ada mading yang coklat di otak saya masih tetap ada itu. Setiap bulan itu nama saya ditulis di situ, bukan karena prestasi, karena belum bayaran, saudara-saudara. Setiap kali saya lihat teman-teman udah pada berkerumun di situ, saya menghindar, dan saya pasti yakin nama saya pasti ada di sana. Tapi itulah hidup. Di tahun-tahun kemudian ada saja Tuhan menunjuk orang, ya, yang membayarkan uang kuliah saya mulai dari tingkat 2 sampai selesai menulis skripsi. Kenapa? Karena Tuhan baik, ya, karena Tuhan baik. Jadi Bapak Ibu dan saya, kalau dulu itu saya ingat banget ya, Bu Pendeta Diana, kita bayaran itu 125.000. 125.000. Dan 125.000 di tahun 89 itu carinya susah luar biasa. Tapi Tuhan menyediakan. Jadi ketika kita ada di medan yang tidak menyenangkan, angkat hati dengan Tuhan saja. Yang bawa saya kuliah di sini bukan maunya saya. Saya barusan saja pindah dari agama saya yang lama ke sini, dan saya adalah orang baru dalam kekristenan ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya cara sehingga dibentuklah. Jadi nggak semuanya harus baik-baik, gampang-gampang, ya. Kalau harus melewati hal-hal susah, itulah kompetisi hidup kita. Jadi segala sesuatu yang kita terima dari bentukan kesusahan dan kesulitan hidup, itu yang membuat saudara-saudara dan saya dewasa, ya. Nggak mudah menggerutu, gak mudah menyela orang, gak mudah menghakimi orang. Di Advent yang pertama kemarin, saya putuskan untuk pergi ke salon kecantikan. Bukan berarti salon kecantikan itu kan bukan domainnya para wanita kan. Bawa bapak seperti saya boleh gak? Boleh. Saya order lah, ada beberapa item, tolonglah buat itu wajah saya biar agak lebih bright, glowing, lembut dan sebagainya. Karena ini masa-masa Advent ini penampilan pendeta juga penting, ya. Kita bicara tentang sinar, tapi saya sendiri nggak punya sinar gitu kan. 1 jam 45 menit beres. Saya lihat di kaca kayaknya, wah tambah bagus nih wajah saya. Berkesempatan pertama saya ajak istri saya, anak-anak saya, yuk kita ke Gelodok. Wah jauh sekali, Bekasi Gelodok itu hampir sama Yerusalem Bethlehem itu, saudara-saudara. Mau ngapain Pak? Makan di Chinese food. Saya senang banget, itu makanan indah semua. Mulai dari bebek, B2, itu yang kodok itu apa namanya? Suike, wah itu indah semua tuh. Makanlah. Cerita-cerita sedikit, apa namanya, nasihat-nasihat ya anak-anak. Kasih saya pergilah bayar di kasir, cece-nya sudah tunggu di situ. Ceh, terima kasih, makanan enak semua. Ya terima kasih Kokoh, nanti datang lagi ya. Wah, dia bilang saya Kokoh. Ya. Terima kasih kok, katanya nanti datang lagi. Dalam hati saya, tadi pagi skincare dan semuanya itu berguna. Ya. Ya. Membuat saya berubah, ya. Selama 57 tahun baru kali ini ada orang panggil saya Koko. Ya. Berarti apa? Kita harus berubah. Ya. Kita harus berubah. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak mau merubah cara kita bicara, cara kita bertindak, maunya kemarin-kemarin. Perangai-perangai yang buruk masih tetap kita pelihara sampai hari ini. Ilustrasi apa yang saya buat ini nyata.
Jadi Bapak dan saya harus mengubah citra diri. Kalau kita mau diberkati Tuhan, bukan karena doa yang panjang, bukan karena doa yang bertele-tele, tapi sebuah perubahan hidup yang menurut saya semakin serupa dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya berkompetisi dalam hidup tentang kasih, ada belas kasihan yang harus kita berikan kepada semua orang. Di rumah punya orang-orang bekerja, driver, ART, apapun juga, sayang mereka sebagaimana Yesus sayang kepada kita. Gak usah perlu memandang mereka lemah, underestimate karena mereka ini bahasa Indonesia bilang pembantu, gak ada. Semua orang sama di mata Tuhan. Ya, saya selalu bilang, Bapak Ibu rajin ke gereja seperti saudara-saudara dan saya belum tentu masuk surga. Ya, karena apa? Jangan sampai pulang dari gereja jadi penjahat. Ya, menjahati orang, menzolimi orang. Ya, jadi lebih baik gak usah ke gereja. Tapi kalau saudara-saudara sudah memilih untuk ke gereja, ubah tabiat. Ya, orang kalau lihat saya di bus dulu waktu saya kuliah, saya gondrong, kumisan dan brewok. Itu kenek, kalau lihat saya mimisan semua. Ya, karena saya naik itu 502 dari Kampung Melayu sampai ke kampus, itu mungkin hampir 3 tahun. Yang saya bayar mungkin cuma 1 bulan saja. Karena bukan saya nggak mau bayar, orang kondekturnya sendiri nggak mau minta, ya kan? Malah mungkin dia takut uang yang di tangannya dia dipalak lagi oleh saya gitu kan. Ya. Tapi kita harus berubah. Ya. Saya sampai kerja kemarin, saya sering pulang naik angkot mikrolet. Duduklah di bangku 4, depan saya bangku 6. Pas di depan saya ada satu ibu yang sedang mengandung, ibu muda. Entah kenapa si Nyoman lihat perut ibu yang mengandung itu. Tidak ada bermaksud negatif. Cuman saya ingat dulu istri saya juga pernah mengandung. Begitu saya lihat dengan tegas, ibu itu lihat saya. Kami saling bertatapan. Dengan cepat dia punya reaksi pegang perutnya dan dia bilang amit 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 amit. Gitu. Saya tertunduk dan senyum-senyum kecil. Wajar sih ibu ini bilang amit amit supaya jangan sampai anaknya mirip saya. Wong saya punya anak 4, satu pun gak ada yang mirip saya, saudara-saudara. Berarti diam-diam istri saya juga bilang. Refleksi kehidupan bukan sesuatu performance penampilan orang yang mau kita nilai, tapi kebaikan-kebaikan. Yesus juga katakan bahwa di dalam cerita yang lain buruk rupa dan sebagainya, tapi lihat dia membawa Bapak Ibu dan saya menjadi pribadi-pribadi yang menang. Sehingga di bagian akhir renungan ini, mari semua Ibu Bapak dan saya kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik bagi semua orang. Jadi kalau orang bilang orang Kristen itu diketahui karena mereka baik, ya saudara-saudara harus baik. Ya, saudara-saudara harus baik kepada semua orang. Enggak usah yang kadang-kadang suka bicara kasar sama orang lain, suka menilai orang secara penampilan dan sebagainya. Itu sudah harus dibuang sampai hari ini. Oleh karena itu di dalam Filipi itu dikatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saudara-saudara bisa merendahkan diri kalau saudara-saudara belajar sama Kristus. Saudara-saudara bisa berubah kalau saudara-saudara mau belajar dengan Yesus. Tidak ada hal-hal yang bisa mengubah bahasa Indonesia yang lebih mudah mendandani hidup saudara-saudara kalau saudara-saudara nggak mau didandani Tuhan. Saya waktu masih kecil, saya tinggal di Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Di umur-umur 10 tahunan dulu, mama sering kali bilang sama saya, Nyoman, ya, tolong kamu ke warung, mau beli apa? Belikan mama bedak. Langsung saya jawab, FIFA nomor 5. Karena di era 80-an bedak itu sangat digandrungi para ibu. Yang nomor 5 itu agak bright, agak terang. Jadi wajahnya, kulit mama saya kan seperti saya tuh. Agak lebih berkilau-kilau lah kalau pakai yang nomor 5. Sampai di tangan, karena itu saset, digunting, ada bubuk kan, powder. Supaya melekat di pipi biasanya ditetesi dengan beberapa tetes air. Aduk sampai rata baru dipoles di wajahnya. 3-4 menit kemudian mama saya berubah menjadi wanita tercantik se-jagat Nusa Tenggara Timur. Ya, itu kata ayah saya, suaminya. Saya selesai kuliah jadi pendeta, saya khotbah di berbagai kalangan gereja, denominasi, ya, atau persekutuan para wanita, ibu, kaum ibu dan sebagainya. Saya lihat ibu-ibu di era itu sampai hari ini sudah jarang menggunakan merek dagang bedak yang tadi saya sebutkan. Beberapa ibu saya lihat justru sudah menggunakan bedak di angka rata-rata 700-an, 800-an, 2 jutaan. Bahkan tadi saya amati dari kemarin sampai hari ini
Beberapa ibu telah menggunakan bedak anti gores dan yang lain sebagainya, ya, supaya kalau toh diterpa oleh badai kehidupan, dia akan tetap terlihat cantik dan penuh dengan kedamaian. Di akhir khotbah ini saya cuma mau bilang, Yesus mendandani Bapak Ibu dan saya setiap hari. Kita belum sempurna, tapi diperbaharui hari lepas hari. Kita belum sempurna. Pendeta Nyoman juga nggak sempurna. Ibu Bapak dan saya pun belum sempurna. Maka ada pengakuan dosa dan tadi juga ada berita anugerah, saling mengasihi. Gak ada manusia yang tidak tanpa cacat, semuanya pasti punya. Saya cuma mau warning, hati-hati Pak Ibu. Ada orang yang seringkali kita marah-marahin, kita rendah-rendahkan dia, sekali waktu dialah yang akan menolong kita. Ya, sekali waktu dia yang akan menolong kita. Sudah kita tuding-tuding, menjerumuskan, membuat penilaian yang negatif, besok lusa justru dia yang menolong kita. Itu sama dengan Yesus di kalangan Yahudi. Dia juga dituding, dia juga di underestimate, tapi Yesuslah akan menjadi penolong. Jadi mari semua ibu bapak dan saya yang ikut ibadah hari ini, berubahlah dalam konsep kita akan mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup damai. Jangan sama seperti yang kemarin, tapi kita beroleh kasih karunia Tuhan dengan mengasihi banyak orang. Saya percaya tidak ada yang rugi ketika mengasihi orang lain. Karena itulah yang saudara-saudara tanam, besok lusa itu pun pasti akan saudara-saudara tuai. Jangan seperti yang lama. Dia jamah, oh dia jamah, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita nyanyi sama-sama yuk. Dia jamah, dia jamah, oh dia jamah dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jadilah ciptaan baru bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening sejenak. Kita mendengarkan kesaksian pujian, persembahan pujian, Siska and Friends. Kami silakan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan
lebih dari segala harta, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, Anak domba, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari Segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia, jadikan ku hamba setia, jadikan ku hamba setia dalam bulan doa. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dan diakhiri dengan lagu doa Bapa kami. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu tetap bekerja bagi semua kami. Sehingga ketika kami berkompetisi dengan diri, kesombongan, bahkan ketika kami dalam kehidupan kami mempraktekkan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian yang sia-sia, ajarkan kami untuk kembali ada pada kasih sejati dari Yesus. Kami mohonkan kepada Engkau, kebaikan-Mu tetap ada pada langkah hidup dari semua kami. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mempraktekkan mulai saat ini untuk keluarga, gereja, dan dimanapun kami ada. Bahwa mengasihi orang, memberikan apa yang terbaik, seperti Kristus yang memberi hidup dirinya, bahkan nyawanya. Itulah yang diperkenankan oleh Allah. Ketika setiap kami mendapatkan keadaan di mana kami direndahkan oleh orang lain, dimaki dan dihina, Tuhan pun telah pernah melewati masa itu. Dan setiap mereka yang bertahan akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan biarlah semua kami hidup di dalam alam pikiran dan perasaan yang baik. Tidak perlu harus memaksa untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Ajarkan kami berinisiatif untuk tetap mengandalkan Roh Kudus Tuhan. Sehingga sekalipun mungkin kemanusiaan kami ingin meledak, tapi ada kehidupan Kristus yang meredam semua kami. Urapi anak-anak-Mu dalam tempo hidup di bumi ini. Kami mohonkan Allah hadir dan memberikan kepada kami pemetaan kehidupan yang baik sesuai dengan karya Tuhan bagi pribadi dan keluarga. Berkati persekutuan anak-anak Tuhan di GKI Cipinang Elok. Tuhan ada dan memberkati saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan. Ibu Pendeta Diana, Bapak Pendeta Handri, dan masing-masing penatua. Bahkan seluruh anggota jemaat simpatisan yang ada. Biar gereja ini semarak dengan belas kasihan, semarak dengan cinta kasih, dan tak lekang oleh karena waktu. Terima kasih untuk semua yang telah datang dan melayani Engkau. Bahkan hamba-Mu tidak bisa menyebutkan nama-nama mereka. Tapi nama-nama mereka telah Engkau tulis di telapak tangan-Mu. Dan Engkau mengenal semua pelayan-Mu. Mendukung Ibu Endang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Kota Medan. Kami mohonkan kemurahan-Mu kepada Ibu Endang. Sakit apakah beliau? Tuhan mampu untuk memberikan penyembuhan, pengurapan, pemulihan bagi beliau. Kami mohonkan kepada Engkau ya Allah, berikanlah kesehatan melalui obat, alat-alat medis para dokter, perawat, dan keluarga, tentunya iman. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah. Ada Ibu Hidayani, saat ini menjalani masa terapi. Ibu Susana Takneo, ibunda dari Bapak Yoksan. Ibu Sariana, Penatua G. Kristanto. Bahkan kami membawa serta proses pemulihan bagi Ibu Pinkan Lantang menjalankan kemoterapi. Ibu Julia Iskandar, Ibu Josephine, Ibu Murnila Zebua, Ibu Dian Damayanti, Ibu Baren Sinaga, Ibu Nyoto, Bapak Tony
Magani, dan Saudari Helen. Bahkan untuk anggota jemaat, simpatisan, keluarga yang kami belum bisa sebutkan satu persatu dan mereka lemah. Bantulah melalui kuasa-Mu dan perhatian yang baik bagi mereka melalui keluarga, dokter, dan yang lainnya. Kami membawa setiap mereka yang lemah dan sakit yang juga mungkin ada dalam ibadah gereja sore hari ini. Biarlah urapan Tuhan yang Maha Kuasa membuat mereka kembali pulih dan segar. Dan mereka mendapatkan anugerah karena mereka ada di rumah Tuhan. Kami mendoakan untuk keluarga yang saat ini sedang berduka, terkhusus keluarga almarhum Bapak Sukwan Hendra dan keluarga besar Ibu Lilin Nalan, agar Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Setiap kami yang melihat, mengalami adanya orang yang kami sayangi dan kami cintai dipanggil Tuhan, pasti ada duka, ada sakit di hati. Namun hari ini Tuhan, Engkau hadir dan memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga duka. Kami juga berdoa untuk persiapan Bible Camp Komisi Anak dan juga Bible Camp Remaja Cipinang Elok. Bentuk anak-anak ini sebagai pilar-pilar gereja dan negara untuk masa depan. Memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan dan cara mereka belajar dan mendapatkan arahan-arahan terbaik. Biarlah para anak kami, para anak remaja kami boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik dan lebih sungguh. Berdoa bagi negara, pemerintah Republik Indonesia, Tuhan Yesus ada dan menjangkau, sehingga program-program yang sekiranya mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dapat dipertahankan, ditingkatkan, sehingga dengan demikian rakyat mendapatkan apa yang terbaik dari pemerintah. Jauhkan pergolakan, jauhkan hal-hal yang mampu merusak tatanan negara kami. Dan tetaplah Allah ada di negara yang diberkati Indonesia. Mendoakan setiap kami dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, Engkau ada di dalam persoalan-persoalan kami. Kompleksitas kehidupan yang juga melahirkan banyak hal yang membuat rumah tangga kurang harmonis. Mari Engkau ada di tengah-tengah rumah tangga masing-masing kami, yang saat ini sedang berjuang dan bergumul tentang finansial, mencari pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, kesehatan, dan yang lainnya. Berkenan Engkau ada di langkah-langkah hidup mereka. Sebentar kami akan pulang, Bapa melindungi, menjagai, sehingga kami tiba di kediaman masing-masing tanpa kekurangan apapun. Ada banyak dosa, kelemahan yang kami buat di minggu berjalan. Mohon berkenan Bapa dengan belas kasihan-Mu, ampunilah kami dan teguhkan kami untuk hidup baik. Di mimbar ini hamba-Mu mendoakan semua kami sehat dan kami menolak segala bentuk sakit penyakit atas kehidupan kami. Biarlah kuasa kasih Allah dan anugerah-Mu memerintah dalam kehidupan kami. Sendengkanlah telinga-Mu ya Allah. Dengarkanlah doa harapan yang boleh kami sampaikan kepada Bapa demi putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami yang ada di sorga, ini kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah
Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, 2 Korintus 9 ayat 7 mengajak kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini bisa juga dengan QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan juga ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesan 387, Ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Marilah kita menyatukan hati dan membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Allah Bapa di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Roh Kudus pemelihara kehidupan kami, Tuhan kami yang esa, Raja alam semesta yang menciptakan matahari, bulan dan bintang, yang menganugerahkan kebutuhan hidup kami. Kami mengucap syukur atas pemberian-Mu kepada kami pada setiap hari dalam kehidupan kami. Inilah ucapan syukur dan ungkapan hati kami kepadamu. Terimalah ya Allah sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadirat-Mu. Pakailah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan ketika kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami menjadi berkat bagi
orang-orang di sekitar kami. Kami mampu merendahkan diri kami, menjadi pelayan bagi sesama kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, janganlah lupa berbuat baik kepada semua orang. Dan bila kita tidak menjadi lemah, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai bersama Kristus. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.
Marilah kita kembali menyanyikan NKB 138. Kebaktian telah selesai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gereja, kita mengingatkan untuk kegiatan kita sepekan. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.